Perkenalkan, nama saya Raffi Karta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa mempunyai tugas untuk melihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia. Hal ini perlu dilakukan agar keharmonisan lingkungan dapat terjaga, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Maka dari itu, sudah sejak lahir, jika setiap manusia memiliki hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya, hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai, dan dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain agar hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih harmonis. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu lebih dikenal sebagai hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Meskipun setiap manusia sudah memiliki HAM, tetapi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain harus menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dilansir dari buku Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar oleh Muhammad Asiri, terdapat pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, yaitu Franz Megins Suseno. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabat sebagai manusia. Berikut macam-macam hak asasi manusia. Berdasarkan buku pendidikan kewarganegaraan oleh PNH Simanjuntak, SH, macam-macam hak asasi manusia antara lain. Pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua, hak asasi ekonomi property rights, antara lain hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Ketiga, hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dengan keadilan hukum dan pemerintah, atau rights of legal equality. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Keempat, hak asasi politik, political rights, antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sejahtera, yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintah, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Kelima, hak asasi sosial dan budaya atau social cultural rights, antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Keenam, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural rights, antara lain hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Di antaranya, pertama, kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Putusan majelis hakim terhadap kasus ini mendapatkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Kedua, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Yang ketiga, pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Dalam kasus ini,
23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang di antaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Itulah pengertian hak asasi manusia atau HAM, macam-macam dan contoh pelanggarannya. Sekian dan terima kasih.